Kita baca ini. Bismillah. Halaman 3. Halaman 3, baris ketiga itu dari bawah, kemarin sampai situ. Wa in su'ilta. Ada itu paling bawah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Maulana Syekh Nawawi al-Bantani. Wa in su'ilta, dan jika ditanya akan kau anil Qur'ani, tentang Al-Qur'an, hal huwa qadimun, apakah dia Al-Qur'an qadimun, itu qadim, aw hadithun, atau baharu. Qadim artinya tiada bermula. Misalkan ada orang bertanya, Al-Qur'an itu qadim atau baharu? Fayambagi laka, maka seyogyanya bagimu antas tafsira as-sa'ila, untuk meminta tafsir oleh engkau as-sa'ila, akan si penanya. Minta tafsir itu maksudnya minta penjelasan kepada siapa? Si penanya. Si penanya. Apa maksudnya dengan Al-Qur'an yang engkau inginkan? Nah, di situ maksudnya nih. Apa yang kau maksud dengan Al-Qur'an? Tas tafsir, engkau minta penjelasan dari dia. Fa in qala laka, maka jika berkata oleh as-sa'il laka, bagimu, muradi, maksudku, al-qaimu bi dzatihi ta'ala, yang tetap dengan zat Allah Ta'ala. Dia bermaksud, kata dia nih, maksud saya, yang dimaksud Al-Quran adalah kalam zat Allah. Kalam zat Allah yang tetap dengan zatnya. Ad-dallu, yang menunjukkan alaihi, atasnya, itu al-qaim bi dzatihi, al-kalamuz dzati, ma bainana, oleh apa yang di antara kita, yang ditunjukkan oleh apa yang di antara kita. Maksudnya, dia bermaksud dengan pertanyaannya apakah Al-Quran itu qadim atau hadis, dia bermaksud adalah sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah. Faqul, maka katakan olehmu, huwa, dia, kalam Allah, Al-Quran dalam makna kalam zat Allah, qadimun, itu qadim, bikidamiz zati, dengan kidamnya zat Allah. Li'annahu, dikarenakan kalam dalam makna al-kalamuz zati min jumlati sifatiha, min jumlati sifatiha, dari jumlah atau dari bagian sifat-sifat zat, al-wajibati laha, yang wajib baginya zat. Di beberapa kitab zat itu sebenarnya pakai muzakkar, di sini pakai muannas. Yang dimaksud bahwa kalam Allah dalam makna kalam zatnya, maka dia adalah sifat bagi Allah. Nah, kalau yang dimaksud Al-Quran dalam makna kalam zat Allah ini, yang merupakan sifat baginya, maka berarti jelas dia apa? Qadim, tiada bermula. Karena kalam zat Allah tidak menyerupai kalam kita, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, bukan seperti kalam pada makhluk. Nah, jadi kalau si penanya itu ketika dia bertanya apakah Al-Quran qadim atau hadis, dia bermaksud dengan Al-Quran adalah al-kalamuz zati, kalam zat Allah yang tidak menyerupai makhluknya, bukan dalam makna huruf, suara dan bahasa, maka kita katakan kepada dia kalam Allah dalam makna al-kalamuz zati ini, maka dia qadim.
Jelas ya? Lanjut. Wa in qala laka, dan jika berkata oleh as-sa'il laka bagimu, muradi maksudku ma bainad daffataini, apa yang di antara dua lembaran. Ini maksudnya apa nih? Ini namanya daffataini gitu. Apa namanya nih? Dua lembaran. Dua wajah. Minan nuqushi, daripada tulisan-tulisan. Ini tulisan-tulisan ini namanya nih. Nuqush. Huruf ba, bentuknya begitu. Ada titik satu di bawah. Huruf ta, bentuknya begitu kayak perahu. Ada titik di atas dua. Sa, bentuknya kayak perahu. Nah, itu namanya apa? Nuqush. Itu namanya apa? Nuqush. Jim, kepalanya mirip apa itu? Hah? Mirip ikan apa itu? Ikan hiu apa ikan betok? Ada titik di bawah satu ha, ada titiknya kho, ada titiknya di atas kepalanya. Nah, itu apa? Nuqush namanya. Nah, fa in qala laka, jika berkata oleh as-sa'il laka bagimu, muradi maksudku ma bainad daffataini minan nuqushi, jadi dia bermaksud dengan Al-Qur'an apa yang tertulis daripada huruf-huruf. Ditulis dengan tinta di antara lembaran-lembaran berbentuk huruf hijaiyah. Faqul, maka katakan olehmu lahu baginya itu sa'il, dzalika, demikian itu hadisun, itu baharu. Nah, jadi kalau yang dimaksud Al-Qur'an dalam makna al-maktub bainal masahif, yang ditulis di antara lembaran-lembaran, berupa apa? An-nuqush, huruf-huruf tulis dengan tinta, baharu. Maka dia apa? Baharu. Kertas baharu tidak? Baharu. Tinta baharu tidak? Baharu. Bahasa Arab baharu tidak? Baharu. Huruf hijaiyah baharu tidak? Baharu. Jadi kalau yang dimaksud Al-Quran dalam makna itu semua, maka dia baharu. Tapi kalau yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah al-kalamuz zati. Al-kalam az-zati, kalam zat Allah, yang dimaksud sifat kalamnya yang bukan sebagai huruf, bukan suara dan bukan bahasa, maka dia qadim, tiada bermula, tidak menyerupai ciptaannya. Paham ya? Nah, jadi kalau ada orang bertanya Al-Quran qadim atau baharu, balik tanya kepada dia, apa yang kau maksud dengan Al-Quran? Kalau engkau bermaksud dengan Al-Quran sifat kalam Allah, maka dia qadim. Tapi jika engkau bermaksud dengan Al-Quran adalah al-maktub bainal masahif, huruf-huruf yang tertulis di antara lembaran-lembaran, maka dia baharu. Nah, minggu yang lalu sudah kita bahas. Karena itulah maka para ulama mengatakan penyebutan kalam Allah atau Al-Quran itu memiliki dua makna. Satu dalam makna al-kalamuz zati, itu kalam zat Allah. Yang kedua dalam makna al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Nah, lafaz-lafaz yang diturunkan yang tertulis di antara lembaran ini itu ungkapan menunjukkan kepada al-kalamuz zati, menunjukkan kepada kalam zat Allah. Adapun kalam zat Allah yang sendiri bukan huruf, bukan surah dan bukan bahasa. Nah, dapat dipaham tidak? Seperti itu. Ada tulisan di buku, di depan buku tulisan Aflah, nama orang. Itu artinya menunjukkan buku ini milik Aflah. Nah, tulisan Aflah di sini bukan itulah orang bernama Aflah nempel di buku itu. Ya, Aflah. Tapi itu tulisan
menunjukkan kepada si pemilik buku itu yang bernama aflah. Bukan orangnya nempel di situ. Orangnya di mana tahu? Di sono di Brebes. Paham tidak? Nah, jadi itu tulisan menunjukkan kepada orang yang bernama aflah. Sama persis dengan Al-Quran yang kita baca dalam bentuk kitab disebut kalam Allah dalam makna ungkapan dari al-kalamuz zati. Isinya adalah perintah-perintah Allah. Isinya adalah perintah-perintah Allah. Madlulnya yang ditunjukkan dengannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya bahwa Allah berkata-kata dengan huruf-huruf suara dan bahasa. Bukan berarti Allah mengeluarkan huruf bismillah, ba, sin, mim seperti bacaan kita bismillah, bukan. Nah, terus. Nah, jadi jika yang dimaksud oleh si penanya makna Al-Quran itu adalah An-nukush ma baina ad-daffataini minan nukush faqul, maka engkau katakan baginya dzalika hadisun bihudusin nukushi, dengan kebaharuan bentuk-bentuk huruf. Dengan kebaharuan bentuk-bentuk huruf. Lanjut, halaman 4. Wa kadzalikal alfazu, dan demikian pula lafaz-lafaz. Lafaz-lafaz Al-Quran. Dia adalah apa? Baharu. Sebagaimana nukush, lafaz-lafaz baharu tidak? Baharu. Suara yang keluar dari mulut kita baharu tidak? Baharu. Terus. Wa in qala laka, dan jika berkata oleh as-sa'il laka bagimu, muradi maksudku min haitsul madlul, dari segi madlul. Madlul itu yang ditunjukkan dengannya. Jadi kalau ada tadi ada tulisan namanya, tulisan itu tulisannya aflah. Itu tulisan menunjukkan kepada adanya orang, namanya siapa? Aflah. Nah, aflah nama dalam bentuk orang ini namanya madlul. Namanya apa? Madlul. Nah, sekarang kalau ada orang berkata, maksud saya dengan Al-Quran itu madlul Al-Quran, apa yang ditunjukkan dengan Al-Quran. Fakul, maka katakan oleh engkau, jawab kepada dia, lahu, baginya itu as-sa'il, inna madalla, madalla, jika apa yang menunjukkan ala zatihi, atas zat Allah, aw sifatin, atau sifat min sifatihi, dari sifat-sifat Allah. Jika madlul, jika madlul daripada ayat itu, atau kalau redaksi ayat itu membicarakan tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, au hikayatin, atau hikayat lahu, baginya Allah Ta'ala, maksudnya membicarakan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, huwa qadimun, maka dia apa? Qadim. Madlulnya berarti qadim. Lanjut. Wa madalla al-hawadisa, dan apa yang menunjukkan oleh al-hawadisa akan segala yang baharu, aw sifatiha, atau akan sifat-sifatnya hawadis, mislu zawatil makhluqati, seperti zat-zat para makhluk, aw sifatiha, atau sifat-sifat para makhluk, kajahlina, seperti kebodohan kita, wa ilmina, dan ilmu kita. Nih, kalau yang dimaksud dengan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz Quran itu madlulnya adalah perkara yang baharu, huwa hadisun, maka dia baharu. Madlul tersebut berarti baharu.
Wa kadzalika hikayatul hawadisi, dan demikian pula hikayat-hikayat perkara yang baru. Itu semua berarti baru. Tergantung madlulnya. Materi yang dibicarakan oleh ayat Al-Qur'an tersebut apa? Nah, itu namanya madlul. Kalau perkara yang qadim, maka berarti madlulnya qadim. Kalau perkara yang hadis atau baharu, maka berarti madlulnya baharu. Lanjut. Wa summiyatil kal ibaratu, dan dinamakan itu ibarat-ibarat bi kalamillah, dengan kalam Allah. Nah, itu semua kalam Allah. Ibaratnya kalam Allah, gitu. Madlul yang ditunjukkan oleh ibarat tersebut juga kalam Allah. Semuanya kalam Allah. Al-lafzul munazzal kalam Allah. Al-kalamudz dzati jelas kalam Allah. Nah, jadi semuanya disebut kalam Allah. Fa innaha, maka sungguhnya itu ibarat, dalatun, menunjukkan oleh itu ibarat ala kalamillah ta'ala, atas kalam Allah ta'ala. Fa inna ma'nahu, maka sungguhnya maknanya kalam Allah, innama yanfahimu biha, innama sungguhnya yang fahimu, difahami, biha, dengannya itu ibarat. Fa in ubbiru anhu, maka jika diungkapkan anhu darinya kalam Allah bil arabiyyati, dengan bahasa Arab, fahuwa Qur'anun, maka dinamakanlah kitab Al-Qur'an. Wa in ubbiru anhu bil abriyyati, dan jika diungkapkan anhu darinya kalam Allah dengan bahasa Ibrani, wa huwa lughatul yahudi, dan dia bahasa Ibrani adalah bahasa orang-orang Yahudi, fahuwa Tauratun, maka disebut kitabnya kitab Taurat. Nah, itu semua disebut apa? Kalam Allah. Al-Qur'an kalam Allah, Taurat kalam Allah, tentu yang asli. Adapun yang sekarang Taurat muharraf, itu yang disebut oleh mereka dengan perjanjian lama. Muharraf itu artinya telah mengalami perubahan, reduksi. Bukan lagi yang asli yang dahulu diturunkan kepada Nabi Musa. Tetapi yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa disebut apa? Kalamullah, sama dengan Al-Qur'an. Wa in ubbiru anhu bisuryaniyati, dan jika diungkapkan anhu darinya kalam Allah bisuryaniyati, dengan bahasa Suryani, fahuwa Injilun, maka dia adalah Injil, wa Zaburun, dan Zabur, kitab Injil dan kitab Zabur. Wa ikhtilaful ibarati, dan perbedaan ungkapan-ungkapan. Nah, ibaratnya itu namanya. Ungkapan-ungkapannya itu kan berbeda-beda. Bahasa Arab Injil, bahasa Arab, bahasa Suryani, Ibrani. La tastalzimu ikhtilafal kalami, tidak melazimkan perbedaan kalam. Sama saja itu disebut kalamullah. Kama annallaha, sebagaimana nama Allah, yusamma, dinamakan Allah, bi'ibaratin mukhtalifatin, dengan ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda, ma'a anna dzatahu ta'ala wahidatun, padahal zat Allah itu satu. Ketika disebut Allah, dialah al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan hak. Demikian pula dengan nama Ar-Rahman, dia adalah al-ma'bud bihaq. Walaupun namanya apa? Berbeda. Atau dengan bahasa yang lain, kita sebut misalkan dalam bahasa Arab Allah, lalu dalam bahasa Indonesia Tuhan. Penyebutan Tuhan, kita menyebut dalam bahasa Indonesia, itu tidak ada yang lain kecuali bagi Allah. Tuhan itu artinya yang berhak disembah. Sehingga penyebutan kata Tuhan ini tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Nah, walaupun berbeda bahasanya, yang satu Arab, satunya bahasa Indonesia. Atau kalau bahasa Inggris God. Bahasa Inggris apa? Oh my God. Gitu. Kata orang Inggris, apa? Oh my God. Bahasa Arabnya apa? Ya Allah. Itu bahasa Arabnya gitu. Itu dalam bahasa sama itu. Ibaratnya yang berbeda. Ibaratnya yang berbeda. Tetapi maknanya apa? Madlulnya dia juga. Nah, itu namanya perbedaan bahasa. Tetapi yang dimaksud madlulnya itu sama. Nah, demikian pula dengan kitab-kitab
suci, ada Taurat, ada Injil, Zabur, itu semua disebut apa? Kalamullah. Walaupun berbeda bahasa, berbeda ungkapannya, tapi madlulnya itu menunjukkan kepada al-kalamuz zati, kepada kalam zat Allah atau ungkapan bagi kalam zat Allah. Wallahu a'lam bishawab.